على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على. Pada Ustaz Safiullah, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur wajib senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, begitu banyak. Oleh karenanya sering-seringlah kita memuji-muji Allah dengan bertasbih, bertahmid. Semakin banyak kita memuji Allah, maka kita akan semakin diingat oleh Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat-ingatlah aku, berzikirlah kepadaku, cek Allah. Adzkurukum, maka aku akan mengingatmu. Artinya Allah akan senantiasa mengistimewakan orang-orang yang selalu mengingat Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada suri tauladan kita, kepada kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin komunitas Mujahidin Masjid yang semoga kita semua berada di dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan melihat kondisi yang sedang kita saksikan sekarang, mudah-mudahan para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para pengurus KMM ini yang senantiasa berjuang, senantiasa memfasilitasi kegiatan KMM, mudah-mudahan diistiqomahkan terutama di dalam niatnya. Karena niat itu yang terpenting. Innamal a'malu binniyat. Niat kita, terutama pengurus nih yang lebih repot, lebih banyak pekerjaannya, hati-hati jangan sampai niatnya salah. Kita mengadakan komunitas ini, kita mengadakan kegiatan ini tujuannya satu, yaitu untuk Allah. Selalulah bergantung dan berharap kepada Allah. Karena kalau kita bergantung kepada manusia, kepada anggota KMM, misalkan ada kegiatan, kita sudah berkali-kali mengkabarkan di pengeras suara, tapi ternyata sambutan dari anggota KMM tidak sesuai dengan harapan. Maka kalau bukan karena Allah, itu bisa membuat para pengurus ini kecewa. Ingat, tujuan kita adalah untuk membela agama Allah. Tujuan kita adalah untuk meraih pahala dari Allah. Kita memperjuangkan kegiatan ini bukan untuk komunitas kita, bukan. Jangan berdakwah untuk komunitas kita, untuk jamaah kita, tapi berdakwahlah untuk Allah.
Kalau kita berdakwah untuk komunitas, maka kita akan kecewa. Ketika misalkan ternyata banyak komunitas tidak aktif anggotanya, kita akan kecewa. Tapi kalau kita hanya mengharapkan Allah, kita ingin membela agama Allah, berapapun yang hadir, kita tidak akan kecewa karena kita yakin Allah tidak akan mengecewakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Maka saya di sini terlebih dahulu memotivasi kepada adik-adik sekalian nih, para pemuda yang aktif, yang terus senantiasa memberikan fasilitas, bergerak, berjuang supaya kegiatan ini terus berjalan. Ingat, niat penting, niat utama kita adalah berdakwah menuju Allah, bukan berdakwah demi kelangsungan organisasi atau komunitas ini. Nah, baik, karena kita waktu terbatas, langsung ke pembahasan. Insya Allah di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya birrul walidain, berbakti kepada ibu dan bapak kita. Langsung kita akan membahas pertama kedudukan birrul walidain di mata syariat Islam, dalam pandangan syariat Islam. Sejauh mana atau setinggi apa sih kita melakukan birrul walidain, berbakti kepada ibu dan bapak, itu posisi atau kedudukannya di dalam Islam setinggi apa? Yang pertama, birrul walidain itu adalah ibadah. Ingat, itu adalah ibadah. Bahkan ibadah yang paling utama setelah beribadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran bahkan Allah berkali-kali menderetkan kewajiban berbakti kepada orang tua setelah kewajiban bertauhid. Contoh dina surat Al-Quran, dina ayat Al-Quran, di antaranya adalah dina surat Al-Baqarah ayat 83. Ini cuma salah satunya, karena lamun cara dibacakan setiap dalil-dalilna menyita waktu. Kata Allah di dalam surat ini, surat Al-Baqarah ayat 83, wa id akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Berarti perintah ini sudah ada dari dulu, bahkan sejak Bani Israel, yaitu pada zaman Nabi Musa. Perjanjiannya apa? La ta'buduna illallah. Yang pertama itu, kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Berarti tauhid. Satu perjanjian adalah kalian harus bertauhid. Wabil walidaini ihsana. Langsung deretan setelah tauhid adalah berbakti kepada kedua orang tua, ihsana. Kata para ahli tafsir, Allah ketika di situ menyebutkan ihsana itu menitik beratkan sebaik mungkin berbaktina sing benar-benar berbakti. Tidak boleh hanya sekedarnya, harus totalitas dalam berbakti kepada orang tua. Sehingga di dalam redaksi ayat ini Allah tidak memunculkan kata kerjanya, lamun cara dimunculkan wa ahsinu bil walidaini ihsana, tapi Allah wabil walidaini ihsana. Ini menitik beratkan di dalam berbuat baik kepada ayah dan ibu kita harus totalitas. Nah, itu salah satu dalil bahwa berbuat baik kepada orang tua memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting di dalam mengamalkan agama kita. Bahkan posisinya ranking kedua setelah kewajiban bertauhid. Kemudian keutamaan atau kedudukan berbakti kepada orang tua yang kedua adalah ibadah ini lebih utama daripada jihad. Jihad di medan perang melawan orang-orang kafir ketika memang harus diperangi.
Sebagaimana mungkin di antara antum sekalian pernah atau mendengar tentang hadis ada seorang yang bertanya kepada Nabi dan dia ingin berjihad. Kata Nabi, nanya ke anak itu, ahayyun walidaka, apakah ibu bapakmu masih hidup? Maka kata orang itu, kata laki-laki itu, naam, iya, ibu bapak saya masih hidup. Qala, kemudian Nabi berkata kepada orang itu, fafihima fajahid. Kata Nabi, kamu berjihadlah fihima, kepada ibu bapak kamu. Dalam arti jihadmu adalah berbakti kepada ibu dan bapakmu. Berarti jihad luar biasa kan? Amalan ibadah anu perlu keberanian, perlu jelema anu teu borangan gitu. Jelema anu penakut mah sieun raheut lah, sieun kena panah, sieun kena bedil, sieun kena peluru. Ieu luar biasa jihad, ibadah yang benar-benar menguras harta, bahkan menguras tenaga, bahkan bisa jadi taruhannya adalah nyawa. Tapi ternyata ibadah jihad ini, ibadah yang luar biasa ini, ternyata bisa dikalahkan oleh ibadah birrul walidain. Nah, itu diantara keutamaan atau kedudukan ibadah birrul walidain. Nah, kemudian di sini kita akan coba sebutkan bagaimana cara berbakti kepada ibu dan bapak kita. Jadi ayat kitab anu membahas tentang birrul walidain. Nah, ayeuna urang sebutkeun hiji-hiji. Nu pertama, ta'atuhuma wajtinabu maksiatihima. Yang pertama adalah kumaha carana yeuh urang berbakti ka indung bapa urang? Taati. Jangan dilanggar apa yang dipetuahkan oleh ibu bapak kita. Taat selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, kata Nabi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Allah. Itu yang pertama. Secara umum kudu taat urang teh. Tidak boleh membantah. Anu kadua, al ihsanu ilaihima ihsan. Berbuat baik kepada ibu bapak bil qaul, dengan ucapan kita. Berarti ketika berbicara dengan ibu bapak kita, ucapan kita harus lebih sopan daripada kita ketika berbicara dengan guru kita di sekolah misalkan, atau guru kita di pesantren. Ke ibu bapak kita harus lebih santun, lebih sopan, lebih halus. Sementara yang terjadi adalah sabalikna, lolobana kan. Wal fi'li, juga berbuat baik dalam perbuatan-perbuatan kita. Wa fi wujuhil ihsan. Nah, dalam berbuat baik ini kita harus menampakkan wajah kita dengan wajah berbuat baik. Jangan menampakkan muka kesal dalam berbakti kepada ibu dan bapak kita. Mungkin bisa dimaklumi, setiap ibu bapak kita beda-beda modelnya. Aya nu indungna cerewet kan pasti. Aya nu indungna cepat marah, gegerewekan wae, modelnya beda-beda. Tapi walau bagaimanapun kita mengharapkan orang tua kita menjadi orang tua yang ideal misalkan. Kan orang hayang mah orang tua orang teh kieu ente kieu. Tapi itulah setiap kita dilahirkan tanpa kita minta, kita dilahirkan dari orang tua mana. Itulah jatah kita dan itu menjadi ujian buat kita. Mungkin di antara kita ada ibu bapaknya yang tidak sabaran, ada yang ibu bapaknya baperan, mudah tersinggung, ada yang ibu bapaknya misalkan gampang marah atau bahkan bikin kesel terus itu. Tetap di situ kita harus al-ihsan, harus berbuat baik. Kemudian berikutnya adalah khobdul janah. Khobdul janah dari sisi terjemah berarti merendahkan sayap. Apa maksudnya? Maksudnya adalah at-tabadzul,
wat tawadu, tabadzul, orang merasa hina, menghinakan diri di hadapan orang tua. Bagaimanapun kita, pendidikan kita misalkan S1, S2, sementara ibu bapak kita sama sekali nggak punya pendidikan misalkan, SDG lulus misalkan, atau hanya sekedar SMP, SMA, kemudian kita merasa diri S1, S2, kemudian kita merasa lebih terhormat daripada ibu bapak kita, berarti itu termasuk perbuatan durhaka kepada ibu bapak kita. Hinakan diri kita di depan mereka. At-tabadzul. Kemudian yang keempat, al-isgo. Apa itu al-isgo? Al-iqbalu bil wajhi idza tahaddatsa. Naon maksudnya isgo teh? Yang pertama maksudnya adalah menghadapkan wajah kita saat mereka berbicara. Jadi dalam cara orang tua orang ngomong ke orang gitu, maka wajah kita arahkan ke wajah mereka. Ulah sok sibuk, komo aya nama ku HP, tek. Isgo, pusatkan perhatian kita. Salah satunya adalah dengan memfokuskan, menghadapkan wajah kita kepada ibu bapak kita ketika ibu bapak kita sedang berbicara. Itu yang pertama makna al-isgo. Yang kedua makna al-isgo adalah watarku muqata'atihima. Yang kedua adalah ketika ibu bapak kita berbicara, jangan memotong pembicaraan mereka. Itulah yang dimaksud dengan isgo. Ibu bapak kita sedang ngobrol, sedang ngomong ke kita, jangan dipotong. Biarkan mereka bicara dulu, jangan dipotong. Au munaza'atih, atau bahkan jangan sama sekali membantah, mendebat mereka. Kalau memang kita ada perbedaan pendapat, maka sampaikanlah dengan santun tanpa memotong pembicaraan mereka. Mereka sudah selesai bicara, maka kita sampaikan pandangan kita dengan nada suara yang halus, dengan penyampaian yang halus. Itu yang dimaksud dengan al-isgo. Kemudian berikutnya al-farah bi awamirihima. Al-farah, naon artinya al-farah? Senang menjalankan perintah-perintah indung bapak orang. Wa tarkit tadojji wa ta'affuf. Tidak kesal. Jangan menampakkan rasa kesal ketika kita sedang disuruh. Kemudian jangan ta'affuf. Ta'affuf berkata-kata Dalam budaya kita tidak ada memang kekesalan anu diungkapkan ku kata itu tidak ada di budaya orang. Biasanya ayat di Arab, kemudian di Turki sama Ketika kesal teh ucapan menunjukkan kekesalan paling rendah adalah Dalam cara di orang kira-kira gitu tah, cara di orang mah gitu. Nah, ketika kita sedang menjalankan perintah ibu bapak kita, sebisa mungkin tahan kekesalan kita, tetap kita tampakkan wajah kita dengan sopan gitu. Kudu ditahan gitu. Kemudian at-tatalluk lahuma ba'idun anil abus. Senantiasalah kita berusaha ketika bertemu dengan ibu bapak kita, bertatap atau artinya bersama ibu bapak kita, menampakkan wajah yang berseri, jangan menampakkan wajah yang cemberut. Al-abus, ulah cemberut. Terutama ketika ibu bapak kita misalkan sudah tua renta, kemudian kita sudah dewasa, sudah berkeluarga. Jangan menampakkan ketika kita sedang dalam persoalan masalah misalkan, jangan menampakkan raut muka kita dengan raut muka yang menyedihkan atau cemberut, sehingga mereka akan jadi kepikiran. Kemudian yang ketujuh, at-tawaddud wa tahabbub, berusaha menghidupkan rasa sayang, menghidupkan rasa kecintaan. Dengan cara apa? Bisalam, dengan senantiasa mengucapkan assalamualaikum. Itu akan menumbuhkan kecintaan di antara sesama itu. Takbilu aidiyahuma, mencium kedua tangan mereka, mencium tangan mereka. Waru'usihima, mencium kepala mereka. Itu jarang orang banyak. Tapi dalam cara ningali orang-orang dina TV-nya, lamun ningali dina TV, itu ternyata walaupun mereka
agamana kurang ini jadi hantaman oge pikeun urangnya. Orang-orang di satu sisi mereka mungkin tidak berkerudung kebiasaannya, mereka senantiasa tidak menjalankan agama sebagaimana biasa kita lakukan. Tapi ketika kita melihat mereka misalkan ketika berlebaran, mereka memeluk ayahnya, memeluk ibunya, mencium tangannya, mencium keningnya, mencium kepalanya. Dan seharusnya itulah yang harus dipraktekkan oleh kita semua. Nah, bagi para bapak-bapak muda nih, coba dipraktekkan ke anak-anak, mumpung masih laleutik, orang aya rasa canggung keneh gitu kan. Misalkan punya anak yang masih usia balita, diajarkan sedini mungkin supaya tidak canggung gitu. Geus gede mah diajarkan itu kumaha canggung kan? Geus galeude gitu. Tapi ketika masih mereka semenjak ti leutik teh diajarkeun. Makanya kalau di budaya Jawa ketika lebaran mereka itu sungkemannya itu sepertinya bisa itu dan bagus gitu. Artinya di situ anak bersimpuh di hadapan ibunya, kemudian memohon doa ibunya, memeluk ibunya, mencium kepala ibunya, dan itu bagus gitu. Orang kumaha lebaran? Sarua kabeh paling cium tangan, unggul. Kemudian wa tawassu fil majalis. Tawassu fil majalis artinya orang meluaskan tempat duduk mereka. Ketika orang misalkan rek ngariung, rek duduk, orang kasih spot atau ruangan duduk, tempat duduk supaya nyaman pikeun orang tua orang. Terutama lagi ketika naik angkot misalkan, pastikan mereka dulu yang naik angkot. Komo lamun cara pinuh mah itu. Ulah orang teh heula urang nu duduk orang tua urang dangtung gitu atau nyempil di deket pantok gitu. Kemudian al-julus amamaha biadabin wahtiramin. Posisi duduk ketika kita sedang berhadapan dengan ibu bapak kita, duduklah dengan adab dan penuh penghormatan. Dalam cara misalkan silang kaki ketika duduk di kursi, sementara di depan kita ibu bapak kita, kira-kira eta sopan teu? Nyilangkeun kaki misalnya dudukna. Tapi memang yang namanya tata krama duduk di setiap tempat mungkin berbeda. Tergantung kumaha yeuh budaya di urang, kesopanan dalam duduk teh kumaha. Apakah ketika duduk kita misalkan di lantai dudukna kemudian kaki di atas itu masih dikatakan sopan dalam budaya kita? Kalau masih dikatakan sopan berarti tidak masalah. Tapi ketika budaya kita mengatakan oh iya tidak sopan, maka ikut aturan itu. Bahkan ini diatur lagi cara duduk nanya. Kemudian tanajjubul minnah fil khidmah wal atiyah. Hindarilah al minnah. Dan al minnah teh menyebut-nyebuton fil khidmah, menyebut-nyebut jasa. Wal atiyah menyebut-nyebut pemberian. Kan bulan kabar geus dibere umi kieu misalkan. Kan kamari geus dibantuan iya. Jangan kita sebut-sebut kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita. Ulah disebut-sebut, lupakan gitu. Selain ia bisa menyakiti ibu bapak orang, kemudian imbasna lamun cara orang menyebut-nyebut kebaikan anu pernah orang lakukan, imbasna karena pahala orang bisa terkikis bahkan bisa hilang. Kemudian berikutnya takdimu hakil ummi, mendahulukan hak ibu. Sebagaimana hadis ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, man aulan nas bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa sih yang paling utama aku pergauli dengan baik? Maka kata Nabi, ummuka. Kemudian summaman ummuka, summaman ummuka, summaman abuka. Artinya itu sudah sering kali disampaikan oleh para mubalik, dahulukan ibu kita daripada bapak kita. Kemudian yang ke-13, musa'adatihima fil a'mal, membantu ibu bapak kita ketika mereka dalam melakukan pekerjaan. La yaliku bil walad ayyara walidayhi ya'malani. Tidak layak bagi seorang anak
dia melihat ibu bapaknya sedang kerja, wahwa yang duru ilaihima, dan dia hanya nonton saja, ningalikeun indung bapana keur ngagawean ini itu gitu. Duna musa'adatin lahuma, tanpa membantu. Nah ini berarti awas hati-hati ketika ibu bapak orang ningali, oh keur kieu indung bapak orang berarti dibantu. Kemudian berikutnya adalah al-bu'du an iz'ajihima, jauhkan perbuatan-perbuatan yang membuat mereka terkaget-kaget, yang bisa membuat mereka shock. Tah zaman ayeuna sok loba nu ngagawean prang-preng kan, ngepreng, anak ngepreng ka indungna, anak ngepreng ka bapana, sarwana deui bapana ge itu ngepreng ka anakna. Tak itu perbuatan yang tidak sesuai, ngeprank. Di satu sisi ada unsur kebohongan, di sisi lain tidak adab terhadap ibu bapaknya. Jadi hati-hati, ayeuna kan sering jadi tontonan barudak urang. Ulah nepika terbawa, kemudian karena mereka tidak tahu hukum, maka kita yang harus mengajarkan, ulah diantepkeun kasih bimbingan ketika barudak laleutik teh nonton. Kemudian berikutnya talbiyah at-talbiyah nida'ahuma bisur'ah. Talbiyah teh naon? Menyambut, langsung menyambut. Menyambut panggilan ibu bapak bisur'ah, dengan segera. Ketika misalkan dipanggil Ujang, ya gitu langsung. Langsung minimal dengan suara dulu. Walaupun misalkan awakna di kamar keneh itu. Minimal dengan suara dulu. Dan itu harus bisi kaburu manten kesel indung bapak orang gitu. Dipanggil sekali, 2 kali, tah mulai bisi rasa kesel, bisi kesel manten, bisi muncul rasa kesel manten dina hati indung bapak orang, sok langsung. Kemudian seterusnya adalah al-amalu alama yasurruhuma, melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka bahagia. Misalkan dalam cara makanan, rek meuli kadaharan jang kolot urang, belilah makanan yang paling mereka suka. Oh resepna martabak misalnya, beli itu. Lalu cara lebaran misalkan meuli baju, oh resepna gamis warna warna anu itu atau warna hidung, maka belikan yang sesuai keinginan nu paling dipika resepna itu. Berikutnya adalah fahmu tabiatihima, memahami tabiat indung bapak urang. Indung bapak urang karakterna seperti kumaha, kenali karakterna, hobina, kesukaanana, terutama karakterna. Perkara-perkara naonnya anu bisa matak ngajadikeun indung bapak urang cepat marah, harus tahu itu. Perkara-perkara naon anu bisa ngajadikeun indung bapak urang cepat senang gitu. Harus tahu karakter indung bapak urang. Kemudian anu saterusna adalah kathratud doa, perbanyak mendoakan orang tua, wal istighfar lahuma, dan perbanyak memohon ampun ke Allah untuk indung bapak urang, memohonkan ampun berarti ke Allah. Fi hayatihima, ketika mereka masih hidup. Sebagaimana anu paling populer doanya adalah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Eta teh sering-sering. Kemudian ulah doa eta unggul, doa yang sifatna rada detail, misalkan pakai bahasa urang, misalkan orang tua urang aya masalah entah itu dari sisi kesehatan, maka berdoa dengan bahasa kita. Memohon kepada Allah, ya Allah, indung bapak saya kieu Gusti tulungan sing dibabarikeun sing dibabarikeun ieu. Jangan hanya sekedar bahasa Arab, komo sabari ngalamun misalkan Allah mafili wal pikiran ka mana, bahkan tidak tahu arti maknana. Eta nu bahaya teh ngadoa pikiran ka mana-mana. Kemudian anu terakhir adalah berbuat baik kepada indung bapak urang setelah kematian mereka. Lamun lamun indung bapak urang tos maot, tetap urang aya kewajiban berbuat baik, tetap aya kewajiban berbakti ka indung bapak urang saenggeus maot. Naon tah berbakti ka indung bapak urang saenggeus maot?
Nu pertama adalah ayyakunal walad solihan linapsih. Bentuk berbuat baik orang, bentuk bakti orang kepada ibu bapak kita setelah ibu bapak kita meninggal adalah yang pertama, berusaha meningkatkan kesolehan orang sorangan. Ningkatkeun tah, pastikan usahakeun orang teh leuwih soleh, tambah kasolehan orang sanggeus indung bapak orang teu aya. Sing rajin, tambah rajin ke masjid, tambah rajin salat, tambah perbaiki keimanan orang, tambah rajin menuntut ilmuna. Ini adalah wujud bakti kita kepada orang tua kita setelah mereka meninggal dunia. Anu kadua, kasratud doa wal istighfar lahuma. Memperbanyak mendoakan orang tua orang dan memperbanyak istighfar untuk orang tua orang nu tos teu aya. Kemudian nu katilu ya iya nu penting oge, silaturahmi. Tak ieu silaturahmi ka saha? Silaturahmi teh naon teh ieu menjadi masalah. Karena geus berubah makna ieu silaturahmi teh geus pokona mah berkunjung ka imah seseorang silaturahmi weh bahasa urang makan gitu. Berkunjung ka babaturan sakola disebutna silaturahmi, berkunjung ka imah guru disebutna silaturahmi. Sehingga makna yang dimaksud di dalam syariat dalam ibadah silaturahim sedikit kabur maknana. Padahal anu dimaksud dina syariat, maksud ibadah silaturahim adalah menjalin rahim. Menjalin rahim, di mana rahim berarti dulur orang, kakak orang, adik orang, paman orang, nini orang, aki orang. Tak eta anu dimaksud silaturahim yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, itu yang didahulukan dan itu yang diutamakan. Jadi ulah nepika misalkan orang geus maot kolot orang, kemudian udah we nafsi-nafsi tak antara kakak jeung adik teh nafsi-nafsi masing-masing. Ieu bentuk selain dosa besar, ingatnya cek Nabi, la yadkhulul jannah qati. Moal asup surga saha qati, jelema anu memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan jeung kakakna, memutuskan hubungan jeung adikna, memutuskan hubungan musuh-musuhan jeung pamanna, jeung omna, jeung tantena. Eta teh geus diancam ku Nabi moal asup surga. Walaupun maina rajin ngaji, maina rajin taklim, maina rajin bahkan haji, bahkan bagur ka batur sedekah, nyieun masjid, tapi ka dulur sorangan musuhan. Tapi ka omna sorangan jadi saingan, musuhan. La yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga. Iya ancaman berat, bahkan termasuk dosa besar. Maka sok pastikan ya orang, pastikan terutama rahim anu di ring satu. Kan aya cek ulama aya ring-ringna itu rahim teh. Nu di ring satu dalam lingkaran pertama adalah ya adik, kakak, eta ring satu, om, paman, bibi, tante, eta masih dalam ring satu. Ring keduana misalkan saha ring keduana rada jauh deui, rada jauh misalkan naonnya kahandap misalkan keponakan, eta mah ring 2 tah, ring 2. Jadi aya mana anu harus didahulukan berarti kakak orang, adik orang, eta nu didahulukan. Kemudian paman, tante, om, bibi. Tai penting dalam silaturahmi ulah nepika orang pabaeud-baeud, ulah nepika orang musuhan. Karena ia bentuk berbakti kepada orang tua, orang tetap menjalin hubungan jeung sesama dulur kakak adik orang. Kemudian anu saterusna santos orang santos indung bapak orang maot, bukti bentuk bakti orang ka indung bapak orang adalah infadu ahdihima, menunaikan, memenuhi janji orang tua yang pernah dulu disampaikan. Misalkan orang tua orang baheula hayang ieu hayang itu, tiba-tiba belum dilaksanakan, maka salah satu wujud bakti orang ke orang tua nutos maut, maka orang berusaha mewujudkan keinginan mereka. Yang terakhir diantaranya adalah setelah orang tua orang meninggal adalah at-tasadduk, bersedekah anhuma, atas kedua ibu bapak kita. Biasakan lamun dina hadis kan disampaikan saha-saha jalma anu boga duit, isuk-isuk mainna boga duit sebenarnya, tapi dia tidak bersedekah, itu diancam. Naon ancamanana? Didoakeun kabangkrutan. Saha nu ngadoana? Malaikat. Ieu luar biasa. Barang siapa yang
lamun cara isuk-isuk manehna tidak bersedekah, maka padahal mah aya itu. Maka dia diancam kabangkrutan ku malaikat. Maka artinya ketika misalkan isuk urang bogana kursa kieu, maka niatkeun ya Allah ieu pahalana jang indung Bapak abdi anu tos meninggalnya. Niatkeun dina hate, enggak usah harus diucapkan dina lisan, tarik di misalkan, tidak usah, niatkeun dina hate. Asukeun misalkan karena terutama ketika berinfak siapa yang harus didahulukan? Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya apa yang harus diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Karena orang tua tos meninggal, maka orang infak wal akrobin, dahulukan kakak orang, adik orang, ponakan orang, tak eta tah nu dikasih infak ku orang anu didahulukan. Perhatian orang kadinya heula. Misalkan aya orang ningali dulur orang kekurangan, maka itu yang didahulukan daripada tetangga, daripada nu lainna. Wal yatama wal masakin, barulah kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Jadi ingat, dalam bersedekah ada tingkat prioritas. Semakin prioritas yang diutamakan oleh Al-Quran, oleh hadis, semakin itu yang dilaksanakan, maka itu semakin pahalana semakin leuwih gede daripada misalkan infak sembarangan. Jadi kudu cerdas di dalam beramal. Tapi tentunya cerdas dalam beramal artinya kita harus berlandaskan kepada ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah itulah diantara tata cara kita dalam berbakti kepada ibu dan bapak kita. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat terutama buat saya sendiri dan juga buat kita semua, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Kemudian jangan lupa juga kepada orang tua. Jangan sampai nanti di akhirat anak menuntut karena nggak pernah diajarin gimana caranya berbakti kepada orang tua, sehingga anak tidak bisa berbakti. Berbakti kepada orang tua memang kewajiban anak, tapi siapa yang harus ngajarin? Ayah dan ibunya. Berkaca diri, sudahkah pernah merentahkan, nak kudu sayang ka mamahnya, misalnya gitu. Nak kudu sayang ka bapaknya. Pernahkah menyampaikan itu kepada anak? Apa dibiarkan begitu saja? Karena banyak di antara orang tua yang membiarkan anak tumbuh berkembang tanpa mereka ngasih nasihat. Tidak pernah mereka ngobrol berdua, saling bertatapan mata, diomongan, kieu. Sing hormat ke orang tua, sing hormat ke guru. Pernahkah seperti itu? Lamun cara can pernah, khawatir ke di akhirat dituntut. Ketika kelakuan anak orang misalkan kieu jeung kieu rusak karena gara-gara tidak ada bimbingan dari orang tuanya sendiri. Maka muncullah sebuah istilah orang tua yang durhaka kepada anaknya, hanya sekedar istilah. Orang tua durhaka kepada anaknya ketika orang tuanya membiarkan anaknya tanpa dididik, tanpa diajarin gimana cara makan yang benar, gimana bersopan santun yang benar di hadapan orang tua, di hadapan orang lain. Diantepkeun we budak teh. Kos hewan gitu. Kan sora jeung hewan, maraban, diparaban. Jadi orang tua teh gawe, ngasih makan. Apa bedanya dengan binatang? Sementara mereka tidak diajarin bertata krama, tidak diajarin bersopan santun, bertutur kata yang baik dan halus, tidak diajarin. Maka di akhirat pasti dituntut ku anak sorangan. Nah ini peringatan untuk kedua belah pihak berarti, untuk anak dan juga untuk orang tua. Karena ini kewajiban orang tua, kalau ingin anaknya berbakti, maka ajarin gimana caranya. Itu kewajiban orang tua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bisa kita terapkan dengan pertolongan Allah. Wabillahi taufik, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.